Puji Tuhan, haleluya. Senang rasanya bertemu dengan saudara semua di rumah Tuhan. Selamat bergabung di hadirat Tuhan. Hari ini kita membawa mesbah kita yang terbaik bagi Dia. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami. Layakan, sucikan, kuduskan kami Tuhan, untuk membawa penyembahan kami kepadamu. Jalannya ibadah ini kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Berotoritas penuhlah Tuhan atas ibadah kami. Hanya ini doa ucapan syukur kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertahan dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami, setiap korban kami kepadamu. Sebab satu keinginan hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah, memuji. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, kuhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Senap hati katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Lagi katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami di tempat ini. Saat ini kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk beribadah memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Yang masih rindu untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kita sembahkan korban syukur kita kepada Dia. Sebab Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, selalu baik dalam kehidupan kami.
Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Amin. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, amin. Kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Kita bermazmur bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia, naikkan pujian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan pujian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Hadirat Allah nyata. Haleluya dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
Masuk gerbangnya, dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, naikkan pujian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan pujian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun terangkat. Haleluya, hadirat Tuhan. Haleluya, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat nyata dalam pujian kami. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Amin. Hadirat Allah dalam pujian kami Tuhan. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami percaya itu semua pemeliharaan Tuhan atas kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Mari kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembah, kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Roh-Mu bekerja. Kami tahu kalau kami memuji Engkau, Engkau bertata di setiap pujian kami Tuhan. Oh, Engkau bertata di atas. Sama-sama katakan, ku angkat. Haleluya. Yes, kami mau pandang kekudusan-Mu di tempat ini. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi bawa hatimu, ku angkat. Tuhan mengerti apa yang menjadi masalah kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan lembut katakan, ku angkat hatiku. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku angkat hatiku, ku. Haleluya. Thanks Lord. Ku pandang, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lagi katakan jemaat Tuhan saja. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. We worship you God. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya la 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 basi karala bata karala balabas. Ya la 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 basi andara la 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 mo. Haleluya. Oh, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, kami muliakan.
ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Yes Lord. Saat ku sembah, kami memuji Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Dengan iman katakan, ku angkat hati. Yes. Haleluya. Glory. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kekayaan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Yes. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dia Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Yesus, segala pujian bagi Engkau, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi, katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Oh, Engkau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar. Terima kasih. Umat-Mu sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami percaya saat ini kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang dapat menguatkan kami. Firman Tuhan yang memampukan kami untuk melewati, untuk menjalani jalan hidup kami. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua tinggal dalam urapan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu boleh benar-benar tertabur di tanah hati yang baik. Itu boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh anugerahnya yang ajaib. Kembali kita ada di bait-Nya yang kudus. Menikmati segala keindahan. Menikmati segala berkat-Nya. Dan menikmati segala penyertaan-Nya. Kita ada pagi ini di rumah Allah adalah sebuah anugerah yang tidak bisa kita ukur dengan logika kita.
Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih bernafas, kita memiliki organ tubuh yang baik, dan kita bisa boleh beribadah di rumah Allah, itu sebuah tanda bahwa Allah mengasihi setiap umatnya. Kalau kita meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan yang kita tinggikan itu adalah Tuhan yang akan menyatakan kedahsyatannya bagi saudara dan saya. Kita akan melihat hari ini satu landasan yang kuat sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan baik, dengan cara sikap dalam menghadap kepada Tuhan. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadap kepada Tuhan? Kita mengawali firman Allah pagi ini dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya ambil satu hal yang indah pagi hari ini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Seringkali kita tidak menjadi orang-orang yang sadar saat kita ada di rumah Allah. Padahal Allah minta, jagalah langkahmu kalau engkau masuk ke rumah Allah. Memasuki rumah Allah bukan kita memperhalakan gedung ini, tetapi kita tahu kita ada di rumah Allah. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Allah bertahta di hati umatnya. Dan kita harus sadar saat kita ada di rumah Allah, Allah ada bersama dengan kita. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Saat kita melangkah di rumah Allah, kita harus datang dengan sebuah kesungguhan. Bukan dengan seenaknya, bukan dengan sembarangan kita melangkah di rumah Allah. Kita harus mempersiapkan lebih dulu secara rohani sebelum kita ada di rumah Allah. Sebab kita tahu kita bertemu di rumah Allah bukan bertemu hanya dengan Bapak Ibu Gembala. Bukan hanya bertemu dengan rekan-rekan teman, tetapi kita bertemu dengan Tuhan, si penyelamat yang sejati, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mari saat kita melangkah di rumah Allah, bersiaplah untuk menjadi umat Allah yang mendengar dan mentaati apa yang didengar. Artinya saat kita datang di rumah Allah, kita harus menjadi umat yang siap mendengar dan taat untuk mendengar. Taat apa? Melakukan firman Allah. Tapi seringkali kita yang sudah tahu diselamatkan, seringkali kita melangkahkan kaki ini dengan seenaknya. Kita mengatur perjalanan hidup kita dengan sembrono. Bahkan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mau seturut melangkahkan kaki ini dengan rencananya yang baik. Seperti kita merasa kita melakukan sesuatu saat kita di rumah Allah hanya sebagai sebuah rutinitas. Ya kalau enggak datang nanti ditanya Ibu Gembala. Kalau enggak datang ditanya Bapak Gembala. Bukan hal yang seperti itu yang kita lakukan selagi kita ada di rumah Allah. Kita hanya memenuhi sebuah kebiasaan pada hari Minggu kita datang. Tetapi kita harus memiliki sebuah kesadaran, disiplin rohani dan tanggung jawab kita melangkah di rumah Allah. Sekarang kita melihat lebih dalam bagaimanakah sikap kita dalam menghadap Tuhan pada saat kita beribadah agar kita berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Langkah awal untuk kita menjadi umat Allah yang diberkati oleh Allah, kita harus mempersiapkan hati. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita mengerti ada satu tujuan kita datang di rumah Allah.
Kita menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran firman. Itu akan membuat kita menjadi umat Allah yang tahu dengan benar saat kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang baik di rumah Allah? Kita harus mempersiapkan hati lebih dulu saat kita ingin datang di rumah Allah. Kenapa perlu mempersiapkan hati untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan? Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini penting. Pusat kehendak dan kemauan adalah di hati kita. Kalau hati ini benar, hati ini bersih dari hal-hal yang tidak baik, kita tidak bercabang fokus saat kita melangkah Allah, tetapi kita benar-benar fokus mempersiapkan hati dengan benar. Sebagai orang yang rindu dan lapar akan kebenaran firman Allah, maka jiwa kita akan dipuaskan. Firman kebenarannya yang kita dengar saat kita melangkah di rumah Allah, itu akan memuaskan hati dan jiwa kita. Kalau tujuan kita khusus lapar haus akan kebenaran firman yang akan membawa kita untuk melihat satu keajaiban Allah, menuntun langkah kita, maka firman itu saat kita ada di rumah Allah akan membawa kita untuk menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kita. Tidak sia-sia firman itu, tapi firman itu menjadi satu modal, satu suluh dalam perjalanan hidup saudara. Kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hati ini bersih, hati ini benar, saat kita melangkah di rumah Allah, otomatis firman itu tertanam. Firman itu akan bertumbuh. Saat kita mendengar firman itu akan berbuah dan menjadi suluh pelita dalam perjalanan kita. Sehingga kita tidak salah langkah. Kita tidak semaunya. Tetapi firman itu menjadi pedoman dalam setiap langkah kita. Dan terang bagi jalan kita. Kalau terang jadi pelita bagi jalan saudara, maka saudara tidak akan salah dalam melangkah ke rumah Allah. Apakah cukup setelah mempersiapkan hati, kita tidak mengambil satu sikap yang lebih indah dalam beribadah kepada Allah? Allah minta langkah yang kedua yang kita ambil untuk menjadi umat Allah yang berkenan. Kita harus memandang Yesus dalam beribadah. Mengapa hanya perlu memandang Yesus dalam beribadah? Kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus. Jangan sampai kita beribadah, kita hanya lihat siapa yang berkhotbah. Jangan sampai kita dalam beribadah, kita hanya mengidolakan si pembicara. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kita melangkah di rumah Allah, tujuan kita ibadah hanya memandang Yesus yang tekun memikul salib, mengangkat hidupmu, membebaskan saudara, mengampuni dosamu. Itu membawa kita menjadi umat Allah yang tahu posisi kita dengan benar. Saat kita melangkah di rumah Allah, kita hanya memandang kepada Yesus. Kalau kita memandang kepada Yesus, Yesus yang menjadi tujuan kita, siapapun yang melayani, maka firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Tidak ada hambatan, tidak ada rasa kecewa,
datang dengan kecewa, datang dengan beban, pulang dengan beban. Karena kita tidak tertuju kepada Yesus. Mari jemaat Alfa Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Allah sedang menyempurnakan gerejanya. Mari memiliki satu pandangan rohani yang benar. Saat kita ada di rumah Allah, saat kita melangkah di rumah Allah, tujuan kita hanya memandang Yesus. Jangan sampai tujuan kita ada embel-embelnya di luar memandang Yesus. Si A yang aku lihat datang gereja, aku mau datang gereja. Oh si B, orang yang baik, aku mau datang gereja, aku pingin ketemu. Itu tidak salah. Tapi tujuan yang utama jangan seperti itu. Tujuan kita hanya memandang kepada Yesus. Sebab apa? Kalau tujuan kita saat beribadah memandang Yesus, tidak ada hambatan untuk kita terima berkat firman Allah. Amin. Saudara tidak akan keluar dari tempat ini seperti engkau datang dengan beban, dengan penat, keletihan, bebanmu yang berat. Tapi saat engkau memandang Yesus, maka firman itu akan mengubah hidupmu dari beban menjadi berkat. Apakah cukup hanya memandang Yesus? Orang yang tahu tujuan ibadah dan memperkenan Allah, dia bukan hanya mempersiapkan hati, dia bukan hanya memandang Yesus, tetapi langkah yang ketiga, dia datang beribadah kepada Tuhan dengan sebuah tujuan. Dia datang kepada Tuhan dengan sebuah tujuan. Apa artinya? Kita lihat Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Luar biasa. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu. Kita boleh berkata, oh orang lain bisa menyenangkan aku. Mungkin orang tua bisa menyenangkan aku. Mungkin anak bisa menyenangkan aku. Mungkin orang tua berkata seperti itu. Tapi kasih mereka terbatas. Tapi pagi ini kita melihat tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Artinya berganti hari dari hari ke sehari. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang tahu menghadap kepada Tuhan dengan benar. Dia akan tetap melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidupnya setiap hari. Setiap pagi kalau saya bangun dari tempat tidur, saya masih bisa bernafas. Saya berlutut di tempat tidur, di mana tempat tidur itu sampai sekarang saya pakai, itu tempat tidur orang tua saya. Bukan karena itu tempat tidur orang tua saya, tapi roh doa dari seorang ibu ada di dalam hidupku. Saat aku bangun, aku berkata terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kalau aku ada sampai hari ini, bukan karena aku, tapi karena Engkau. Aku terima pengampunan. Aku terima anugerah keselamatan yang tidak bisa dunia beri, tapi hanya Allah yang beri. Dia rela datang ke dunia bukan dengan sebuah tujuan yang tidak baik, tapi Allah datang ke dunia dengan sebuah tujuan yang mulia dan suci. Dia yang Allah rela menghambakan diri menjadi manusia. Untuk apa? Untuk sebuah proyek ilahi. Dunia tidak bisa melihat hal ini sebagai satu hal yang mudah. Tetapi kita melihat pagi hari ini Allah punya proyek yang besar. Kepalanya diberi mahkota duri. Kedua tangannya yang terentang untuk memberkati, paku menancap di kedua tangan. Lambung Yesus ditusuk keluar air dan darah. Kedua kaki yang siap berjalan memberkati umatnya.
kedua paku menancap di kedua kakinya. Bukankah Allah datang kepada dunia ini punya sebuah tujuan menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Tanpa pengampunan dosa, tanpa keselamatan yang Allah beri, kita menjadi manusia yang binasa. Tidak ada hidup yang kekal, tapi lewat satu penebusan yang mulia dan mahal harganya, kita tidak dijadikan orang-orang yang terhukum, tapi kita menikmati satu keindahan surga. Sebab Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu saya rindu jemaat Alfa Omega datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita datang dengan tubuh kita di rumah Tuhan. Bukan kita hanya datang dengan jiwa kita di rumah Tuhan tanpa sebuah tujuan. Tapi kita sadar kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Allah. Kalau saudara bisa bekerja, engkau diberkati, itu bukan karena engkau yang bisa. Ingat, organ tubuhmu sehat, engkau memiliki daya olah pikir yang baik, itu semua dari Tuhan. Jangan sampai kita berkata, aku diberkati karena aku memiliki kekayaan karena aku bisa, aku memiliki kepandaian karena aku bisa. No, kalau Tuhan ambil, tidak ada yang bisa semua itu. Sebab itu mari jadilah jemaat yang memiliki rohani yang bagus. Datang kepada Allah dengan sebuah tujuan untuk membalas kasih Allah. Dengan apa? Saudara diberkati, pakai hartamu untuk memuliakan Allah. Berikan persembahan persepuluhan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tamak. Kita diberkati, tapi kita tidak sadar bahwa berkat itu dari Tuhan. Tuhan tidak minta semua. Hanya 1/10 dari apa yang saudara terima dari Tuhan. Persembahan persepuluhan itu haknya Tuhan, bukan hak saudara. Tuhan sudah beri 90%. Yang 10% itu saudara bawa di rumah Tuhan. Itu hak Tuhan. Mari bawa. Sebuah tujuan yang benar menjadi umat Allah. Kalau engkau diberkati, harta itu bukan menjadi milikmu. Yang 10% itu haknya Tuhan dan harus engkau kembalikan kepada Allah. Dan engkau sudah memiliki 90% dari keuntunganmu. Bukan hanya persembahan persepuluhan saja, persembahan tatangan. Saya bersyukur kalau melihat anak-anak Tuhan yang mengerti. Membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Mereka mengembalikan milik Tuhan. Bukan hanya mengembalikan milik Tuhan, tapi mereka mempersembahkan korban tatangan. Proyek Natal sedang berjalan. Saudara tahu, ini di atas mimbar. Saya tidak mau berbohong. Bapak Ibu Gembala tidak pernah kompromi dengan saya. Proyek Natal sedang berjalan. Proyek untuk sebuah keindahan gereja terus berjalan. Berikan persembahan tatanganmu, bukan persembahan persepuluhanmu. Persepuluhan itu hak Tuhan. Persembahan tatangan, di samping persembahan persepuluhan engkau beri kepada Allah. Mengapa kita harus melangkah menjadi umat yang belajar mengerti kehendak Allah, belajar memberi, belajar menyenangkan Allah? Karena rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setia Allah. Dunia boleh menakutkan, keadaan boleh mengerikan, tetapi ingat, kalau engkau ada sampai hari ini, engkau diberkati, engkau sehat, itu semua karena Tuhan. Beri kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan belajarlah menjadi umat Allah yang suka memberi. Sebab apa? Allah ingin gerejanya menjadi gereja yang disempurnakan.
datang bukan dengan tangan yang kosong, tapi datang dengan sebuah tujuan yang benar, menyenangkan Allah. Akhirnya, sikap yang benar dalam menghadap Tuhan bukan hanya mempersiapkan hati, bukan hanya pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus, bukan hanya kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa datang kepada Tuhan dengan sebuah tujuan, tetapi untuk menikmati berkat Tuhan, kita harus masuk langkah yang keempat. Saat kita menjadi umat Allah yang menyenangkan Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa pada waktu mendengar firman Allah. Ini penting. Mengapa harus berjaga-jaga dan berdoa mendengar firman Allah? 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kata tetap itu berarti bukan hanya pada waktu susah kita berdoa, pada waktu senang kita tidak berdoa, tetapi kata tetap itu artinya terus menerus dalam situasi dan kondisi apapun kita harus tetap berdoa kepada Allah. Pray to be continue with Jesus every time. Tiap waktu dalam suka dan duka kita harus berdoa kepada Allah. Jangan sampai saat kita beribadah, kita santai. Bukan berarti pada saat dengar firman, terus tutup mata. Memang tidak salah tutup mata untuk mendoakan pembicara. Tutup mata untuk bisa dikuatkan firman Allah, enggak salah. Tapi yang diartikan tetap berdoa bukan seperti itu. Mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita harus mengerti saat kita beribadah iblis gak senang. Jangan sampai saat kita beribadah mungkin sudah berkata, oh Bapak Gembala gak lihat ada di depan. Ibu Gembala ada di belakang gak lihat ada yang di tengah. Tapi Tuhan lihat. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan kita sembrono. Main HP. Main HP kalau untuk buka ayat gak apa-apa. Kalau main HP di rumah Tuhan dengan main game, itu sebuah hal yang sangat menyakitkan Allah. Jangan sampai kita beribadah, kita ngobrol satu dengan yang lain. Kita nggak konsen. Kita seenaknya, bahkan mungkin kita tidak mempersiapkan hati dan jiwa dengan baik. Kita menjadi orang-orang yang lengah. Iblis gampang curi saat kita lengah. Dengan apa? Ada banyak orang yang ibadah, tiba-tiba apa saudara? Bisa tidur. Tidak mempersiapkan hati dan pikirannya. Gereja AC dingin enak, enggak hati-hati. Hei bangun. Tetap jaga hati dan pikiran saat kita beribadah supaya apa? Kita mengerti bahwa ada faedah dalam ibadah. Mengapa ada faedah? Kita lihat bandingkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Betapa pentingnya ibadah itu. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas? Faedah itu ada, ibadah itu ada faedahnya saudara. Jadi mari jaga pikiran kita saat beribadah. Jangan sampai iblis curi. Kita lengah, kita nggak konsen mendengar firman. Tapi mari jemaat Alpha Omega dan para pembaca online dimanapun berada. Rubah sikap ibadah kita yang salah. Dan kita mengerti. Kalau kita beribadah dengan benar, jaga hati dan pikiran kita, ada faedah dalam ibadah. Ibadah itu bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ada faedah saat kita beribadah di rumah Allah. Mengandung janji, bukan hanya di dunia, tapi janji untuk hidup yang akan datang. Kita nggak selamanya hidup di dunia ini terus, ada saatnya kita dipanggil nanti. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita bisa menjaga hati dan pikiran kita kepada Yesus.
dan tidak mengecewakan Yesus. Faedah itu ada gunanya. Selama kita hidup di dunia ini, kita dibekali dengan iman kepada Allah. Kita nggak akan melangkah hal yang salah. Bahkan pada saat janji hidup yang akan datang, kekekalan akan terjadi. Kita bukan jadi orang yang malang, orang yang melana, masuk pada penghukuman, tidak. Tapi terima jaminan hidup yang kekal. Jangan sampai latihan badani melebihi ibadah. Minggu jangan sampai bolos. Doa rebu, di sini ada jam 5 sore doa dan penyembahan, jangan bolos. Hanya karena apa? Latihan badani. Nge-gym lah. Saya nge-gym om. Hari Rebu gak bisa doa. Saya Minggu gak bisa ibadah, nge-gym om. Saya senam. Gak salah saudara. Latihan badani ada juga faedahnya, tapi hanya sementara. Kalau saudara sudah usia menjelang anugerah 70, kulitnya mulai keriput. Badannya yang dulu nge-gym besar melorot. Itu fisik manusia. Faedahnya sementara. Tapi faedah ibadah yang benar mengandung janji. Dunia boleh menakutkan, tapi engkau tidak dibiarkan oleh Allah. Allah menuntun langkahmu. Allah menjaga hidupmu. Dan engkau tetap menikmati satu kebaikan Allah. Sikap menghadap Tuhan dengan benar. Harus pertama persiapkan hati. Yang kedua, hanya memandang kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Yang ketiga, datang dengan sebuah tujuan. Balas kepada Tuhan. Tuhan, aku mau beri yang terbaik bagi engkau. Karena engkau sudah lebih dulu yang terbaik menyerahkan nyawamu untuk aku. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Kalau kita melakukan 4 hal ini, Dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Orang-orang yang tahu menghadap Tuhan dengan benar, dia tahu mengisi hidupnya dengan baik. Kita lihat tentang Yosua. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, figur Yosua bawa seluruh keluarganya untuk menghadap Tuhan dengan benar. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan saudara, apa kata Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena tahu ada satu faedah yang besar dalam ibadah. Yosua tidak mengambil waktu dengan sia-sia, tapi mengisi waktu dengan baik. Dia katakan kepada bangsa Israel, jangan jadi bangsa yang degil. Kalau kau mau kepada Allah orang Amori, orang Efrat, silakan. Kalau engkau salah langkah, aku gak mau salah langkah. Aku mau bawa seluruh keluargaku beribadah kepada Tuhan. Sudahkah kita ingat di antara keluarga kita yang belum beribadah? Ataukah kita hanya ego, saya sudah diselamatkan cukup. Ingat suamimu ada di mana, ingat istrimu, ingat anak-anakmu, ingat orang tuamu. Bawa ibadah kepada Allah. Seperti Yosua, bawa seluruh keluarganya kepada Allah. Dan akhirnya orang-orang yang tahu menghadap Tuhan dengan benar, terima berkat Allah. Ingat saudara, dunia sangat menakutkan. Keadaannya sangat mengerikan hari-hari ini. Tapi orang-orang yang memiliki sebuah sikap yang benar menghadap kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat. Amin. Mau terima berkat? Berikan kemuliaan dulu bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Kita katakan Mazmur 121 ayat yang ke-8. Ini berkat bagi jemaat Alfa Omega yang hidup seturut dengan firman Allah. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga dengan iman, supaya berkat Tuhan turun atas saudara semua. Mazmur 121 ayat yang ke-8. 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi. 2, 3. Saudara percaya? Siapa yang percaya? Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Sejak kita mengenal kasih karunia diselamatkan. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan. Dia tetap menjagamu, membentengimu, memberkatimu, menjaga saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara tunduk kepala. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Dia mau lepaskan berkat. Asal saudara mempersiapkan hati, pikiran dengan benar saat menyembah. Supaya apa? Sebentar engkau pulang. Bukan seperti waktu engkau datang. Engkau tetap menikmati sesuatu yang tidak membawa kebebasan bagi hidupmu. Tapi biarlah hari ini, saat engkau sebentar memuji Tuhan, kelepasan, mujizat, kebaikan Allah nyata di dalam rumah Allah. Engkau pulang yang sakit dengan sebuah kesembuhan, yang kekurangan dibukakan jalan. Hadapi jalan buntu, Dia lebarkan jalanmu dan buka jalanmu. Tundukkan kepala. Saya akan menyanyi lagu ini lebih dulu. Saudara resapi lagu ini. Setelah saya selesai menyanyi, saudara sama-sama memuji Tuhan, mengimani lagu ini. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalamku, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Saudara percaya? Apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, Dia sanggup berikan. Kalau engkau sakit, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, dan berkata, engkau penyembuh. Yehova Rafa pagi ini ada di tempat ini.
Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib. Engkau pulang dengan sebuah kesembuhan. Dia tetap Allah yang hebat. Kalau engkau sedang ada terpuruk dalam keuangan, jangan takut. Dia punya banyak cara untuk memberkati pekerjaanmu. Angkat tanganmu. Jangan malu. Tuhan melihat. Taruh tangan kirimu di dada. Dia ada di sini. Kalau engkau sedang alami beban yang berat, tidak ada seorang pun yang menolong. Sepertinya tertutup. Butuh, ingat dari ini. Dia lepaskan beban itu. Pribadi itu hadir. Pribadi itu ada di tempat ini. Oh yes Lord. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Mari. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Rasakan kehadiran Allah. Ku mau tinggal dalammu dan firman-Mu tinggal dalamku. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Ku mau tinggal dalam-Mu. Nyanyi dengan iman. Imani. Kalau engkau tinggal dalam kebenarannya, tidak ada yang tidak mungkin Allah lakukan. Allah bekerja dengan caranya yang ajaib saat jalanmu tertutup. Oh Tuhan, engkau dahsyat. Janjimu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagi. Semua katakan apa saja. Apa saja yang kalau engkau mau menyembah dalam roh dan kebenaran, bebaskan rohmu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Dia ada di sini. Dia sedang melepas dengan sebuah berkat. Dia sedang melepas dengan sebuah anugerah. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan apa saja. Apa saja yang ku minta dalam nama Urabaya Siki Lama Tagalama Lama Sangkalama. Urabaya Siki Lama Tagalama. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagi. Sekali lagi dengan iman. Apa saja. Apa saja yang ku minta. Terima. Terima berkat pagi ini. Lepaskan anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Yes Lord. Saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagi. Diberikan bagiku. Diberikan bagi. Sekali lagi diberikan bagiku. Diberikan bagiku. Sembah Dia, Dia ada di sini. Allah yang ajaib sedang berkeliling di tempat ini. Oh, ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Ajaib Engkau. Engkau luar biasa. Oh Yesus.
sedang menengadah ke atas. Lihat hati-hati yang sedang menyembah. Jamah mereka. Lepaskan anugerah itu. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari berkatakan firman itu pagi ini. Apa saja yang kamu sedang doakan, kalau seolah-olah kamu sudah menerima, itu akan diberikan. Itu pasti diberikan. Kalau engkau sedang sakit tubuhmu, angkat tanganmu, dia hari ini sedang melepas kuasanya yang dahsyat, kuasanya yang hebat, memulihkan organ tubuhmu, menyembuhkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang alami beban berat, angkat tanganmu. Dia sedang berjalan di dekatmu. Dia sedang melepas kuasanya yang dahsyat, merubah hatimu yang luka. Dibebat lukamu, air matamu diganti dengan berkat. Hari ini percayalah, engkau terima anugerah Allah yang luar biasa. Sembah dia ada di sini. Mulai menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Roh Kudus sedang ada di tempat ini. Jangan lepaskan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Yesus. Terus dekap Roh Kudus itu. Dekap Yesus saat ini. Hilamasik. Kurang mata kalamasik. Hilalamaya sangka takalama-lama kuya lama-lama. Hilalamaya sangka ramata kuralamaya sangka ratakalamaya sik. Hilalamata. Hilalamaya sangka ratakalama-lama sik. Haleluya. Lepaskan penyembahanmu. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Jangan pulang dengan percuma. Nikmati keindahan bersama Yesus. Nikmati bersama Yesus. Nikmati dia ada di sini. Oh, dia memelukmu pagi ini. Oh, yes Lord. Oh, luar biasa. Luar biasa Engkau Tuhan. Oh, Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Oh. Iyalah batasik. Hiralabaya sangka takalama-lama. Hiralabaya sangka takalama-lama. Hiralabaya sangka takalama-lama. Terima kasih. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan. Hanya jemaat saja berkata dengan iman. Apa? Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu. Terima kasih Tuhan.
apa yang sedang kau minta kepada Tuhan pagi ini, Dia pasti berikan. Sekali lagi dengan lembut katakan apa saja. Saja yang ku minta dalam Kenapa sakit? Yesus, Engkau dahsyat. apa saja yang ku minta Terima kasih. dalam nama Yesus diberikan. Mari semua katakan apa saja. Apa saja yang ku minta dalam Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan si pemberi anugerah itu. Dia ada bersama dengan kita pagi ini. Oh, yes. apa saja yang Saya minta Bapak Peter Yuwono akan berdoa buat firman Allah. Yesus diberikan Bagiku apa saja. apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus diberikan bagiku. Diberikan bagiku. Diberikan yang sanggup menopang kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai terus dan beri kesehatan di mana beliau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Kami bersyukur, kami berdoa untuk segera sidang jemaat-Mu. Alfa Omega di tempat ini, biarlah selalu menggunakan iman percaya, menggunakan segala tubuh jiwa dan rohnya, datang menyembah Engkau dengan iman dan segera membaca online kami. Oh Tuhan, ini kami curahkan, supaya mereka boleh mengetahui betapa pentingnya kalau sikap hidup ini memuliakan Allah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau memberikan kami iman untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu Tuhan. Apa yang mereka persembahkan,
jadi persembahan yang berbau harum di matamu. Berkati mereka, berkat yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati mereka. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua katakan amin.